Mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang mengalami kejadian di mana ikan-ikan yang ada di dalam kolamnya itu tidak mau besar. Sudah dipelihara selama berbulan-bulan, tapi bobot ikannya nggak naik-naik, ukurannya kecil saja. Dan tentunya ini menjadi suatu dilema ya, apa yang salah dengan kolam kita sehingga ikannya tidak mau bertumbuh. Dan semuanya akan saya bahas di dalam video ini, jadi jangan di skip ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat banyak sekali ditanyakan di kolom komentar ya. Dan ini saya bahas di satu video supaya lebih jelas, jadi kawan-kawan yang mengalaminya bisa mengatasinya di rumah. Jadi judul video ini saya beri judul faktor penyebab pertumbuhan ikan nila lambat dan tidak mau besar. Sebelum mulai membahas tentang topik video ini, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian bisa tahu tentang video-video baru yang kita upload di channel kita ini. Saya yakin kawan-kawan yang nonton video ini pasti ada yang pernah merasakan bahwa ikan nilanya itu sepertinya lambat bertumbuh atau tidak mau besar, atau juga mungkin nggak besar-besar ya. Jadi sudah dipelihara berbulan-bulan tapi ikannya segitu-segitu aja, nggak mau besar gitu. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya di kolom komentar, ini kenapa ikan saya nggak mau besar-besar, sudah pelihara lebih dari 6 bulan tapi ikannya segitu-segitu aja. Nah, menurut saya itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa ikan nila itu tidak mau besar. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Yang saya maksudkan dengan faktor genetik ini adalah bibitnya itu memang bibit yang tidak berkualitas. Nah, supaya kalian tidak kejadian seperti ini, kalian memang juga harus memelihara bibit yang berkualitas. Nah, kalau ditanya dari mana saya bisa dapat bibit berkualitas, tentunya kalian itu beli dari tempat pembibitan yang memang sudah tersertifikasi CPIB, atau belilah di balai pembenihan ya, itu sudah pasti bagus bibitnya. Nah, ciri-ciri dari bibit yang berkualitas itu tentunya harus lahir dari indukan berkualitas. Nah, indukan berkualitas itu ditandai dengan sudah memiliki sertifikasi, terus sudah matang gonat tentunya, usianya itu kurang lebih sekitar 7 bulan, dan bobotnya itu 200 sampai 250 gram. Nah, hal ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, gimana nih ikan saya masih kecil sudah beranak, apakah anaknya bisa saya besarkan? Tentunya itu tidak masuk ke dalam kategori bibit yang bagus, karena kan dia masih kecil, terus dia tidak matang gonat, mungkin usianya juga masih belum sampai 7 bulan dan bobotnya belum sampai 200 atau 250 gram. Dan kalau saran saya, bibit-bibit ikan yang lahir dari anakan-anakan ikan yang masih kecil-kecil itu sebaiknya nggak usah dibesarin, ngabisin uang aja ya, bagus dibuang saja. Sebenarnya di samping kalian membeli bibit yang berkualitas, kalian juga harus memastikan bahwa bibit yang kalian beli itu sudah diberikan hormon monoseks. Maksudnya itu sudah diberikan hormon untuk menunda perkawinan mereka. Kenapa? Karena kan ikan nila ini gampang kawin ini. Kalau satu kolam itu bergabung-gabung seperti itu, mereka ini sekali senggol langsung hamil, jadi langsung ada anaknya. Nah, itu juga mengakibatkan pertumbuhannya akan semakin lambat ya. Karena kan ketika dia bertelur atau ketika dia beranak, dia itu membutuhkan banyak protein, sehingga proteinnya itu banyak digunakan untuk memproduksi telur-telurnya, tidak untuk tumbuh bobotnya begitu. Nah, itulah alasannya kenapa sebaiknya kita memelihara itu ikan yang sudah dimonosek atau sudah dihormon monoseks katanya. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila itu adalah faktor pakan. Nah, pemilihan pakan yang benar juga akan mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Agar pertumbuhan ikan nila ini baik, sebenarnya itu dibutuhkan dua jenis pakan ya. Untuk ikan nila yang masih bibit atau anakan, itu sebaiknya diberikan pakan berprotein tinggi, yang kurang lebih itu 35% sampai 50% kadar proteinnya. Dan untuk pembesaran dari ikan remaja sampai dia panen, berikanlah pakan yang berkualitas juga dengan protein 28% sampai 32%, atau bisa juga sampai ke 35%. Jadi untuk merek pakan kalian bisa sesuaikan dengan merek yang ada di lokasi kalian ya. Jangan berpangku terhadap merek salah satu merek gitu. Jadi tetap dilihat kadar protein yang terkandung di pakannya.
Seperti yang saya katakan tadi, carilah protein yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Pakan pelet yang kita kasih ke ikan itu sebenarnya hanya mengandung nutrisi makro ya. Nutrisi makro itu kadar protein, lemak, serat, serta karbohidrat. Nah, kalau saya itu memang selalu menambahkan nutrisi mikro ya. Nutrisi mikro itu berupa vitamin dan mineral serta asam amino. Itu yang menyebabkan ikan-ikan saya itu besar-besar. Ini saya ambil nih contohnya ya, dibantu Chef Warta nih. Saya mau lihat ikan-ikan saya nih usianya 2 bulanan lebih. Bisa dilihat besar-besar ikannya. Ini memang karena saya rutin selalu memberikan nutrisi mikro ya, dicampur dengan pakannya. Nah, nutrisi mikro berupa vitamin dan mineral itu memang saya masukin ke pakan itu melalui pembibisan. Fungsi pembibisan ini sebenarnya untuk mempercepat proses penyerapan nutrisi, terus memperlancar proses pencernaannya, serta meningkatkan nafsu makan ikan. Makanya ikannya ini tetap kuat makan sehingga cepat besar, sehingga cepat panen gitu. Nah, saya juga mau ulas ya video saya yang membahas tentang cara menurunkan FCR dengan menggunakan pakan berkualitas rendah atau berkualitas sedang. Videonya bisa dicek ya di channel kita. Yang sebenarnya saya maksud dengan pakan berkualitas rendah itu, atau pakan yang saya mix antara protein tinggi dengan protein yang rendah sehingga menghasilkan kadar protein 20%, itu sebenarnya saya gunakan untuk penundaan panen ya. Contohnya jika lebih dari 4 bulan ikan saya itu belum panen karena kondisi pasar, karena kan saya nggak pernah jual ikan itu yang tidak pas harganya dengan yang saya harapkan begitu. Karena kan saya ini harus memperkirakan berapa HPP ikannya, terus berapa harga jual yang harus terjual supaya tetap untung. Jadi memang saya menunda panen, saya menunggu sampai ada pembeli yang memang cocok harganya dengan saya. Itulah makanya saya gunakan pakan mix. Nah, video tentang pakan mix itu kan ada di channel kita. Jadi pakan mix itu hanya saya gunakan untuk menunda panen ya, bukan untuk menambah bobotnya lebih cepat gitu. Kalau untuk lebih cepat memang kita harus menggunakan kadar protein yang benar, kurang lebih sekitar 32% kalau sekarang saya gunakan ya. Lantas pertanyaan selanjutnya, gimana bang kalau saya hanya menggunakan pakan alami seperti ajola, daun pepaya, ampas kelapa dan yang lain-lain gitu loh diberikan tanpa memberikan pelet, apakah ikannya bisa terhambat pertumbuhannya? Benar, bisa terlambat pertumbuhannya jawabannya. Kenapa? Karena pakan alami itu sebenarnya saya gunakan hanya untuk sebagai pakan sampingan ya, cemilan lah gitu istilahnya. Pakan utamanya itu tetap pelet karena nutrisi yang terdapat di pelet itu sudah lengkap. Kalau saya menggunakan pakan ajola keseluruhannya, mungkin juga ikannya bisa terlambat pertumbuhannya. Jadi sebenarnya perlu juga kawan-kawan ingat kalau pakan alami itu hanya kita gunakan sebagai cemilan atau sebagai tambahan untuk mengurangi pelet ya, bukan untuk menghilangkan pelet. Faktor selanjutnya yang mengakibatkan pertumbuhan ikan nila itu terhambat adalah faktor kualitas air. Faktor kualitas air ini sangat mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan ikan ya. Faktor kualitas air ini bisa kita lihat dari pH airnya harus antara 6 sampai 8. Terus kadar DO-nya juga harus mencukupin untuk ikan-ikan nila kita itu kurang lebih sekitar 3 ppm ya, atau 3 mg per liter. Terus warna air, bau air, serta kepekatan juga itu berpengaruh terhadap kualitas air. Nah, ketiga faktor kualitas air ini adalah faktor-faktor yang saling berkaitan ya. Maksud saya itu saling berkaitan. Ketika pH air kita itu rendah atau pH air kita itu tinggi, maka itu bertanda bahwa jumlah amonia atau kotoran yang ada di dasar kolam itu juga sangat banyak. Nah, jumlah kotoran dan amonia yang ada di dalam di dasar kolam kita ini banyak, itu mengakibatkan kadar DO di kolam kita juga semakin sedikit. Karena kan kadar DO itu dibutuhkan oleh ikan-ikan kita, terus dibutuhkan juga oleh bakteri-bakteri pengurai, juga dibutuhkan juga oleh plankton-plankton. Nah, akibatnya kalau kadar amonianya semakin tinggi, maka kadar DO-nya itu pasti akan semakin rendah. Akibat kadar DO yang rendah ini mengakibatkan warna airnya juga semakin pekat gitu loh. Warna air semakin pekat dan berbau busuk. Makanya saya katakan ketiga faktor kualitas air ini memang faktor-faktor yang tidak bisa dipisahkan ya. Ini pasti akan saling menular. Makanya harus selalu diantisipasi. Ketika pH air itu tidak normal atau di bawah atau di atas, itu harus segera kalian antisipasi. Karena itu pasti akan berhubungan dengan kadar DO, warna air, bau, dan yang lain-lain. Nah, jika andainya kualitas air ini tidak diperhatikan, maka ini akan mengakibatkan ikan-ikan kita itu tidak nafsu makan. Nah, tidak nafsu makan karena kualitas airnya jelek, itu kan jadinya dia bobotnya
nggak naik-naik, terus dia juga kondisinya nggak fit atau nggak sehat, dan bisa jadi mati ya karena penyakit. Nah, makanya memang kualitas air ini adalah salah satu faktor penting juga yang harus kita perhatikan. Di samping itu, faktor kualitas air ini juga berhubungan dengan pemberian pakan yang berprotein tinggi yang kita berikan ke kolam ya. Karena semakin tinggi protein yang kita berikan lewat pakan, itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas air. Karena kan nggak semua pakan yang kita berikan ke ikan itu proteinnya itu diserap oleh ikan ya. Pasti akan sebagian juga dibuang melalui feses, dan itu mengakibatkan kualitas airnya buruk. Itu karena CN ratio-nya juga jatuh. Jadi makanya memang itu harus diperhatikan juga ya. Kalau misalnya kalian memberikan pakan berkualitas tinggi, mau tak mau agar kualitas airnya baik, kalian juga harus menambahkan molase atau larutan gula merah ke dalam kolamnya. Nah, untuk menjaga kualitas air ini tetap aman, tentunya pembelian alat dan perlengkapan kolam juga sangat mempengaruhi ya. Jadi memang kalian ketika membeli alat aerator atau membeli perlengkapan kolam itu harus sesuaikan juga kondisinya dengan kondisi kolamnya. Berapa kebutuhan aerator yang dibutuhkan untuk kolam kita untuk menambah kadar DO di air kolam kita, serta juga pada jumlah padat tebar itu juga mempengaruhi kualitas air. Nah, kalau kalian misalnya menebarkan terlalu padat, terus oksigennya juga tidak mumpuni, maka itu berakibat ikannya nggak mau besar juga kalau terlalu padat ya. Karena dia memang harus benar ya. Perlengkapan kolam yang kita beli serta jumlah tebar padat yang kita lakukan juga harus sesuai dengan kondisi kolam agar ikannya bisa bertumbuh maksimal sampai panen. Nah, kalau andainya juga kalian itu sudah menggunakan bibit yang berkualitas, diberikan hormon monosek, terus sudah diberikan pakan yang berkualitas juga, tapi jumlah ikan di dalam kolam terlalu padat serta kebutuhan oksigen juga tidak diberikan dengan benar, maka memang tetap juga ikannya nggak akan bisa cepat besar ya, lambat pertumbuhannya. Dan memang itu saya katakan tadi harus diperhatikan benar memang kondisi perlengkapan yang kita miliki, dan mumpuninya perlengkapan kita itu berkaitan dengan kualitas air yang ada di kolam kita ya. Faktor keempatnya mengakibatkan pertumbuhan ikan nila itu tidak maksimal adalah faktor kondisi lingkungan kolam. Nah, faktor kondisi lingkungan kolam ini sebenarnya ini lebih dari ke posisi atau lokasi kolam kita ya. Contohnya, kalau misalnya kalian ini lokasi kolamnya itu di pinggir jalan atau di tempat orang ramai, tentunya kan ikannya jadinya stres, dan ini mengakibatkan dia tidak nafsu makan. Akibatnya ya dia nggak bisa bertumbuh atau lambat pertumbuhannya. Terus juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Contohnya pada saat hujan atau panas, ini kan akan mempengaruhi kondisi kolam ya, mempengaruhi kondisi kolam, mempengaruhi kualitas air. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi memang kalian juga harus menyesuaikan cara kalian melakukan budidaya ikan nila itu dengan kondisi lokasi kalian. Kalau contohnya memang lokasi kalian itu di pinggir jalan seperti kolam saya yang ada di depan, itu memang saya kasih pembatas ya agar orang tidak bebas masuk, terus saya kasih tutup dari jalan rayanya supaya ikannya juga nggak terganggu. Dan ini salah satu antisipasi untuk ikannya nggak stres, maksud saya, makanya saya lakukan itu. Nah, kalau misalnya contohnya kondisi lingkungan kalian itu tidak aman untuk ikan, ini juga nggak bagus ya. Nanti malah bukannya malah berhasil, malahnya ikannya nggak mau besar gitu. Nah, jadi kawan-kawan, keempat faktor-faktor tadi, dari faktor bibit, faktor pakan, faktor kualitas air, dan terakhir itu faktor kondisi lingkungan kolam, itu semuanya berkaitan erat terhadap pertumbuhan ikan. Nah, kalau misalnya contohnya kalian mengalami masalah dengan pertumbuhan ikan kalian lambat atau tidak mau besar, maka pertama kalian cek itu adalah faktor bibit. Jika bibitnya berkualitas, maka kalian masuk ke faktor pakan. Nah, berikan pakan yang berkualitas, ternyata juga masih nggak mau besar, maka kalian itu masuk ke kualitas air. Perhatikan kualitas air, perhatikan perlengkapan kolamnya. Dan kalau itu juga sudah beres, berarti yang terakhir itu adalah kondisi lingkungan kolam. Perhatikan kondisi lingkungan kolam kalian, karena keempat faktor itu tidak bisa dipisahkan. Nah, cara ngeceknya supaya kalian tahu yang mana yang jadi faktor penyebab pertumbuhan ikan kalian itu lambat, maka mau tak mau memang harus kalian cek keempat-empatnya ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga menambah masukan ya, menambah inspirasi buat kawan-kawan yang lagi memulai budidaya ikan nila. Nah, sebelum saya tutup video ini, seperti biasa buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian.
Dan kalau andanya kalian butuh perlengkapan seputar budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_banggulo. Dan saya Banggulo beserta ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.